Apakah Anda tahu, subconjunctival hemorrhage yang rekuren merupakan tanda-tanda malignansi. Assalamualaikum Bapak Ibu semua, teman sejawat. Perdarahan subkonjungtiva atau subconjunctival hemorrhage adalah terjadinya ruptur di pembuluh darah konjungtiva yang bocor ke ruang di bawah subkonjungtiva, yaitu ruang antara konjungtiva superficial dan kapsul tenon di bawahnya. Subconjunctival hemorrhage disebut juga hiposfagma. Menurut American Academy of Ophthalmology, pendarahan subkonjungtiva ini memiliki prevalensi 3% dari seluruh kasus IGD dan poliklinik yang berkaitan dengan keluhan pada mata. Pendarahan subkonjungtiva ini juga dapat terjadi pada usia berapapun, namun resikonya itu meningkat seiring dengan pertambahan usia. Masih menurut American Academy of Ophthalmology, kalau pada usia yang di atas 65 tahun, resiko perdarahan subkonjungtiva itu meningkat dari yang tadinya 3% menjadi 10%. Alasannya adalah semakin tua seseorang, maka semakin mungkin terjadi penyakit penyerta komorbidnya, seperti diabetes, hipertensi, hiperlipidemia, di mana penyakit-penyakit ini meningkatkan risiko terjadinya perdarahan subkonjungtiva. Perdarahan subkonjungtiva ini secara umum tidak memiliki predileksi gender tertentu. Namun pada kasus-kasus perdarahan subkonjungtiva yang traumatik, pria itu lebih sering mengalaminya karena mungkin kecenderungan pria untuk terlibat dalam pekerjaan yang lebih berisiko tinggi ataupun kegiatan-kegiatan yang lebih agresif. Pada mayoritas kasus, perdarahan subkonjungtiva ini umumnya bersifat unilateral saja, dan dia lebih sering itu terjadi di konjungtiva bulbar yang inferior dan yang temporal. Kenapa inferior? Boleh jadi karena darah itu lebih cenderung tertarik ke bawah, ruang yang di bawah karena gravitasi. Kalau kenapa temporal? Salah satu alasannya adalah karena konjungtiva bulbar yang temporal ini porsinya itu luas permukaannya lebih besar, sehingga lebih berisiko terkena trauma. Kemudian juga kuadran yang nasal itu dia lebih terlindungi karena adanya hidung. Perdarahan subkonjungtiva dapat terbagi menjadi dua, yaitu traumatik dan non-traumatik atau spontan. Trauma tumpul ke bulbus oculi itu merupakan salah satu penyebab paling sering dari perdarahan subkonjungtiva. Kemudian trauma minor seperti menggosok mata atau adanya benda asing yang mengenai konjungtiva juga dapat menyebabkan ruptur pembuluh darah konjungtiva sehingga menyebabkan perdarahan subkonjungtiva. Kemudian trauma orbita juga bisa menyebabkan perdarahan subkonjungtiva baik secara direct merusak pembuluh darah di konjungtiva ataupun adanya ekstravasasi cairan ke ruang subkonjungtiva. Trauma akibat lensa kontak juga dapat menyebabkan perdarahan subkonjungtiva. Bisa jadi mungkin karena ada defek pada material lensanya, ada deposit di permukaan lensa kontak, ataupun ada defek pada pinggiran lensa kontak, atau penggunaan yang jangka panjang. Itu semua bisa menyebabkan perdarahan subkonjungtiva. Menurut studi oleh Mimura et al. Yang meneliti tentang kontak lens related subconjunctival hemorrhage, adanya konjungtivokalasis dan pinguecula itu akan meningkatkan risiko terjadinya perdarahan subkonjungtiva. Konjungtivokalasis atau CCH itu maksudnya adalah konjungtivanya itu sudah makin longgar sampai berlipat-lipat, yang normal terjadi akibat penuaan. Nah, sifat konjungtiva yang hipermobile ini itu meningkatkan risiko terjadinya kerusakan pada pembuluh darah di konjungtiva. Selanjutnya, perdarahan subkonjungtiva itu juga dapat terjadi akibat operasi. Operasi katarak, eksisi pterygium, injeksi intravitreal, operasi bedah refraktif, ataupun prosedur anestesi lokal. Nah, pemicu rupturnya pembuluh darah ini mayoritas adalah karena kontak dengan instrumen operasi. Selanjutnya kita lanjut ke etiologi yang non-traumatik atau spontan. Yang paling sering itu adalah hipertensi, diikuti dengan gangguan vaskular lain seperti DM ataupun hiperlipidemia. Nah, penyakit-penyakit ini dia bisa membuat struktur mikrovaskular di konjungtiva itu menjadi rapuh sehingga pembuluh darah itu bisa ruptur secara spontan. Kemudian obat-obatan tertentu itu dapat meningkatkan risiko terjadinya perdarahan subkonjungtiva. Individu yang menggunakan obat
antikoagulan seperti warfarin, heparin, nah itu dia lebih berisiko terhadap kejadian perdarahan subkonjungtiva. Selain itu, penggunaan steroid topikal jangka panjang juga dapat menginduksi adanya perubahan pada vaskularisasi konjungtiva yang membuatnya rapuh dan jadi mudah ruptur dengan spontan. Lalu manuver-manuver yang meningkatkan tekanan vena secara tiba-tiba dapat memicu rupturnya pembuluh darah konjungtiva secara spontan. Apa saja manuver yang kita maksud? Misalnya batuk kronis, bersin dengan keras, mengedan, kemudian mengangkat beban berat, ataupun melakukan manuver falsafah. Untuk perdarahan subkonjungtiva yang persisten dan rekuren, penyebabnya mungkin lebih serius, yaitu bisa jadi tumor konjungtiva ataupun adnexa. Contohnya hemangioma konjungtiva, adanya kaposi sarkoma, limfangioma, kemudian limpoma adnexa, di mana tumor-tumor ini bisa memicu neovaskularisasi yang menginvasi struktur vaskular lokal, sehingga menyebabkan perdarahan subkonjungtiva. Ini adalah gambaran vaskularisasi okular secara umum. Yang ditandai warna hijau ini adalah arteri oftalmik yang merupakan salah satu cabang dari arteri karotis interna. Kemudian dari arteri oftalmik ini ada berbagai cabang lagi, antara lain central retinal artery, lacrimal artery, short posterior ciliary artery, long posterior ciliary artery, dan anterior ciliary artery. Ini kita lihat dari penampang lain. Ini adalah anterior ciliary artery yang merupakan cabang dari arteri oftalmik tadi. Nah, di sini inilah yang nantinya akan bercabang banyak menjadi pembuluh darah episklera dan kapiler-kapiler di konjungtiva yang biasa kita lihat di permukaan bola mata seseorang di anteriornya. Nah, perdarahan subkonjungtiva itu adalah hasil dari ruptur kapiler-kapiler konjungtiva atau episklera ini yang bocor ke ruang di bawah konjungtiva. Bicara tentang ruang subkonjungtiva, ini adalah ilustrasi lapisan di permukaan mata. Yang paling atas ini adalah lapisan konjungtiva bulbar yang banyak mengandung pembuluh darah. Tepat di bawahnya, ini adalah lapisan kapsul tenon. Nah, darah dari kapiler yang ruptur itu terakumulasi di antara kedua lapisan ini. Pembuluh darah ini adalah struktur yang dapat mengalami wear and tear seiring waktu, layaknya organ tubuh lainnya. Jaringan elastis dan jaringan ikat dapat menjadi rapuh akibat usia dan diperparah dengan penyakit penyerta lainnya. Nah, penyebab dari kerusakan vaskular ini dapat bervariasi bergantung pada hubungannya dengan faktor-faktor risiko yang dijelaskan pada pembahasan etiologi tadi. Bisa jadi pasien itu bahkan tidak sadar kalau matanya itu sedang ada perdarahan subkonjungtivanya. Pasien baru sadar setelah melihat cermin atau diingatkan sama orang lain kalau matanya itu merah. Nah, itulah dia gejala utama dari perdarahan subkonjungtiva. Mata merah akut yang painless atau tanpa nyeri dan dia tidak mengganggu penglihatan. Dalam anamnesis, wajib kita tanyakan apakah ada riwayat trauma ke mata ataupun riwayat penyakit sistemik seperti diabetes mellitus, hipertensi, ataupun hiperlipidemia. Selain itu, riwayat penyakit kelainan darah, riwayat penggunaan obat antikoagulan, riwayat operasi okular sebelumnya, dan riwayat penggunaan lensa kontak itu harus kita pastikan. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya di pembahasan etiologi, penyebab perdarahan spontan juga perlu kita telusuri. Bisa kita tanyakan apakah pasien ada batuk-batuk keras belakangan ini, adakah mengedan, mengangkat beban berat, ataupun ada bersin-bersin yang kuat. Dari pemeriksaan fisik, baik menggunakan slit lamp atau inspeksi dengan mata telanjang, biasanya kita akan menemukan area konjungtiva bulbar yang warna kemerahan, berbatas tegas, dan biasanya itu unilateral. Nah, jika gambaran lesinya itu lebih localized, maka kemungkinan penyebabnya itu adalah trauma. Sedangkan jika gambaran lesinya itu lebih diffus, maka kemungkinan penyebabnya adalah perdarahan spontan akibat hipertensi. Pada pemeriksaan visus, biasanya tidak terjadi penurunan ketajaman penglihatan. Selanjutnya, pemeriksaan segmen posterior menggunakan kolposkopi juga biasanya tidak diindikasikan.
dan pemeriksaan penunjang lain juga biasanya nggak diperlukan untuk diagnosis pendarahan subkonjungtiva ini. Pendarahan subkonjungtiva ini merupakan suatu kondisi yang self-limiting, yang akan pulih sendiri dalam waktu 1 hingga 4 minggu, tergantung dari derajat keparahan dan luasnya area perdarahan. Nah, pemulihan ini mungkin lebih lama pada pasien-pasien yang menggunakan obat-obat antikoagulan. Kita dapat memberikan terapi suportif berupa lubrikan topikal pada mata yang terkena sebanyak 4 hingga 6 kali dalam 1 hari untuk mengurangi rasa tidak nyaman yang dialami oleh pasien. Kemudian kita juga bisa menganjurkan pemberian kompres dingin dalam 24 jam pertama untuk memicu adanya konstriksi pembuluh darah konjungtiva serta mengurangi inflamasi dan rasa nyeri. Kemudian, setelah 24 jam, kita dapat memberikan kompres hangat untuk membantu mempercepat pemulihan. Karena adanya peningkatan suhu pada suatu area tertentu, itu akan meningkatkan sirkulasi pembuluh darah di area tersebut, sehingga mempercepat breakdown dari darah-darah yang sudah mengalami clotting, dan otomatis mempercepat pemulihan pendarahan subkonjungtiva. Tidak ada indikasi tata laksana surgikal pada kasus pendarahan subkonjungtiva. Pasien itu harus kita edukasi dan kita yakinkan bahwa walaupun pendarahan subkonjungtiva ini tampak mengerikan dan tampak seperti mengancam penglihatan, itu sebenarnya adalah kondisi yang benign dan self-limiting. Nah, pasien-pasien dengan pendarahan subkonjungtiva yang berulang itu dapat kita pertimbangkan untuk pemeriksaan laboratorium untuk melihat ke arah mana kecurigaan penyakit underlying-nya itu apa. Perdarahan subkonjungtiva itu biasanya tidak menyebabkan komplikasi apapun karena mayoritas itu akan resolve sendiri dalam waktu rata-rata ya 2 minggu. Namun, sebagaimana yang dilaporkan oleh Wu et al., jika darah di ruang subkonjungtivanya itu menetap dalam waktu lama sebelum dia hilang sendiri, nah area perdarahan subkonjungtivanya itu dapat berubah warna menjadi pink, orange, kuning, ataupun hitam. Namun, diskolorisasi yang permanen itu bisa terjadi, tapi sangat jarang. Prognosis visual pasca perdarahan subkonjungtiva itu biasanya baik. Dan menurut studi oleh Chagini et al. Di tahun 2016, itu dapat terjadi rekurensi spontan dari perdarahan subkonjungtiva tanpa adanya faktor risiko yang dapat diidentifikasi dengan prevalensi sekitar 10%. Sebagai kesimpulannya, pendarahan subkonjungtiva ini adalah salah satu penyakit mata merah yang benign dan self-limiting akibat adanya ruptur pembuluh darah konjungtiva baik karena trauma ataupun secara spontan. Tata laksana tidak ada yang khusus diberikan. Kita dapat memberikan lubrikan topikal dan kompres pada mata. Kemudian alasan kita untuk menelusuri lebih lanjut pendarahan subkonjungtiva ini adalah jika dia persisten dan rekuren. Like video ini, subscribe channel Dr. Gilang Syawali Mata, dan klik icon bell untuk notifikasi video-video berikutnya. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.